Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan bahas fenomena yang menyedihkan di Old Trafford, yaitu tentang Benjamin Sesko. Sesko itu striker muda Slovenia, datang ke Manchester United dengan hype yang luar biasa, label pemain mahal sekitar 100 juta euro, otomatis menempel di punggungnya. Fans ini berharap ia menjadi solusi instan untuk masalah gol yang menghantui MU sejak lama, bahkan setelah Rasmus Højlund sebelumnya. Namun, yang kita saksikan di beberapa pertandingan awal itu justru adalah pemandangan yang menyakitkan. Ya, alih-alih mendapatkan servis dan dukungan yang memadai, Sesko malah terlihat seperti anak hilang di lini depan. Dia terlihat terisolasi, kesepian, dan dipaksa untuk memenangkan pertandingan sendirian. Ekspektasi di pundaknya itu terlalu tinggi, jauh melampaui kemampuan-kemampuan pemain yang berusia 22 tahun yang baru pertama kali mencicipi kerasnya Premier League. Ada ketidakadilan struktural di sini. Klub mendatangkannya untuk memecahkan masalah gol, tapi klub itu sendiri dengan sistem yang struktur tim yang rapuh justru menjadi penghalang terbesar bagi kesuksesan Sesko. Coba mari kita bedah secara taktis. Benjamin Sesko itu adalah striker target man modern. Dia tinggi, cepat, dan punya naluri cetak gol yang tajam. Dia suka bermain di garis terakhir pertahanan lawan gitu, dan memanfaatkan umpan-umpan terobosan. Nah, sekarang lihat realita yang ada di Manchester United di bawah manajer Ruben Amorim. Lini tengah MU itu seringkali terlihat nggak nyambung. Gelandang kreatif yang seharusnya menyuplai bola-bola mematikan ke depan itu terasa tidak ada, absen. Di pertandingan-pertandingan besar, terutama saat derby Manchester, Sesko itu benar-benar jadi korban. Coba kita lihat statistiknya. Dia hanya menerima 8 operan sukses selama 80 menit dan tidak punya satupun sentuhan di kotak penalti lawan. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia itu dipaksa mundur jauh untuk menjemput bola. Bahkan sampai sejajar dengan gelandang serang AMF dengan membangun serangan yang harusnya dilakukan oleh pemain-pemain lain. Dia bukan playmaker, bro. Dia pembunuh di kotak penalti. Ketika sang striker harus melakukan tugas playmaker dan gelandang box to box, itu namanya sistemnya yang gagal. Sesko menjadi korban skema yang lain. Menjadi skema yang salah gitu. Sesko ini menjadi korban skema yang salah. Bukan karena dia kurang skill. Ini karena emang skemanya yang salah dari manajer Ruben Amorim. Dan situasi yang dialami Benjamin Sesko ini sangat familiar dan menyakitkan bagi fans MU. Karena apa? Karena ini adalah pengulangan kesalahan yang sama pada saat klub mendatangkan Rasmus Højlund beberapa musim sebelumnya gitu. Højlund yang juga striker muda bertalenta dengan harga mahal itu datang dengan ekspektasi tinggi. Tapi akhirnya apa? Akhirnya gagal memenuhi harga jualnya dan terpaksa dipinjamkan ke Napoli. Dan di Napoli dia sukses dengan adanya penyuplai bola-bola yang bagus seperti Kevin De Bruyne. Kenapa Højlund gagal? Sama. Karena dia ditempatkan dalam tim yang tidak punya kreativitas di lini tengah dan lini belakang yang rapuh. MU mendatangkan finisher yang hebat, tapi lupa mendatangkan pelayan-pelayan yang hebat. Sekarang skenario itu terjadi pada Sesko. Klub membeli solusi tapi tidak memperbaiki sumber masalahnya. Ini masalahnya penyuplai bola yang tidak ada. Harga mahal sebesar 100 juta itu bukan hanya membeli bakat Sesko, tapi juga membeli tanggung jawab klub untuk mendukungnya gitu loh. Ketika Alvaro Negredo itu mantan juara Premier League sampai mengutarakan pernyataannya bahwa tidak adil bagi pemain muda seperti Sesko disuruh memenangkan pertandingan sendirian. Itu artinya apa? Artinya, itu kritik itu sudah benar-benar nyata dan terasa di lapangan. Selain masalah taktik, ada masalah psikis yang sangat berat menimpa Benjamin Sesko. Old Trafford itu adalah tempat yang kejam bagi pemain yang dibeli mahal.
dan gagal menunjukkan secara instan. Šeško itu mencetak gol perdananya, tapi timnya kalah. Dan dia mengaku tidak senang. Itu menunjukkan betapa besarnya beban psikologis yang dia bawa gitu kan. Dan setiap sentuhan yang salah, setiap peluang emas yang terbuang, langsung diteriaki oleh kritik. Dia harus menanggung bukan hanya performa buruknya sendiri, tapi juga kegagalan seluruh tim yang tampil konsisten. Gagal mencetak gol di pertandingan cup melawan tim divisi bawah, atau tampil minim kontribusi di derby. Semua ini akan mengikis kepercayaannya secara perlahan-lahan. Bahkan Ruben Amorim itu memang meminta fans untuk bersabar dan memuji potensi Šeško. Tapi sabar itu barang langka di Manchester United. Jika Šeško terus-menerus bermain tanpa suplai bola yang memadai, dipaksa melakukan tugas yang bukan pekerjaannya, dan terus disorot karena harga mahalnya, itu dia akan menjadi korban kegagalan transfer berikutnya di Old Trafford seperti Højlund. Lantas, apa solusinya? Manchester United tidak bisa terus menyalahkan striker. Mereka harus sadar, masalahnya ada di sistem dan dukungan tim. Pertama, Šeško itu harus dilayani. Klub harus segera mencari gelandang kreatif yang bisa membuka pertahanan lawan. Mereka butuh seseorang yang bisa melihat dan memberikan umpan kunci ke channel larinya Šeško. Itu yang pertama. Yang kedua, Amorim itu harus menyesuaikan taktiknya. Jangan paksa Šeško menjemput bola hingga ke tengah lapangan. Biarkan dia fokus di sepertiga akhir gitu. Di mana dia adalah seseorang pembunuh. Pemain sayap seperti Mbeumo, Cunha, dan lainnya itu harus lebih berani dan akurat dalam memberikan umpan silang dan umpan terobosan. Gitu loh. Benjamin Šeško ini punya semua atribut untuk sukses. Dia tinggi, cepat, punya kemampuan finishing. Tapi bakat itu hanya akan terbuang sia-sia jika dia terus-menerus disuruh memenangkan pertandingan sendirian. Klub, manajer, dan rekan timnya itu punya tanggung jawab kolektif untuk membantunya. Kalau tidak, sejarah akan terulang, dan Šeško hanya akan menjadi nama berikutnya dalam daftar panjang talenta yang hancur di bawah tekanan Old Trafford kayak seperti Højlund. Coba, menurut kalian, siapa pemain yang wajib dibeli MU di bursa transfer berikutnya untuk benar-benar membantu Benjamin Šeško? Coba kasih komentar dan opini kalian. Komen di bawah, jangan lupa like, subscribe, dan share lah ya. Oke.